Kita lanjutkan bukti surat. Dalam praktek, surat disebut juga alat bukti tulisan yang merupakan alat bukti pertama dan utama. Jadi alat bukti surat ini adalah pertama dan utama. Disebut pertama karena urutan dalam pasal 164 HIR, kemudian pasal 284 RBG dan pasal 1866 KUH Perdata, gradiasinya disebut yang pertama dibandingkan dengan alat bukti lainnya. Sedangkan disebut utama karena dalam hukum perdata yang dicari adalah kebenaran formil antara alat bukti surat memang sengaja dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian utama. Dalam praktek terdapat dua jenis akta. Yang pertama adalah akta otentik. Apa itu akta otentik? Yaitu pada dasarnya akta otentik merupakan suatu akta yang dibuat dengan bentuk sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Jadi formalitasnya, formnya itu sudah ditentukan dalam undang-undang dan dibuat di hadapan seorang pegawai umum. Pegawai yang khusus untuk membuat suatu surat. Ya. Misalkan hakim, kemudian notaris, kemudian jurusita, pegawai catatan sipil, camat, pegawai pencatat nikah. Ya, jadi hakim dia membuat putusan, maka putusan hakim merupakan akta otentik. Notaris membuat suatu akta tugas dan wewenangnya, maka akta yang dibuat oleh notaris itu disebut akta otentik. Kemudian pegawai catatan sipil, dia tugas dan wewenangnya adalah mencatat penduduk dan sebagainya, yaitu pegawai yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta tersebut dibuat dan merupakan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya. Konkretnya, akta otentik dibuat memang sengaja untuk pembuktian kelak. Kemudian mengenai pembuktian, akta otentik merupakan suatu bukti yang sempurna dan mengikat. Pengertian sempurna dimaksud bahwa akta otentik tersebut cukup membuktikan telah terjadi peristiwa atau hak. Konkretnya sebagai alat bukti sempurna, dalam arti bahwa tidak memerlukan penambahan alat bukti lagi. Sedangkan mengikat dimaksudkan bahwa apa yang dituliskan dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, yakni harus dianggap benar selama ketidakbenaran tersebut tidak dibuktikan sebaliknya.
Jadi suatu akta otentik itu pada hakikatnya mempunyai 3 macam pembuktian. Yang pertama sebagai pembuktian formal. Artinya bahwa antara para pihak telah membuktikan apa yang ditulis adalah benar dalam akta tersebut. Misalkan akta notaris ini tentang akta jual beli yang dibuat oleh notaris, maka akta ini membuktikan bahwa telah terjadi suatu peristiwa yaitu jual beli antara kedua belah pihak. Juga misalkan ada akte nikah. Akte nikah ini menunjukkan bahwa telah terjadi peristiwa pernikahan antara dua orang. Kedua, sebagai pembuktian material di mana para pihak yang bersangkutan membuktikan bahwa mereka telah melakukan peristiwa-peristiwa sebagaimana disebutkan dalam akta tersebut memang sungguh terjadi. Jadi kalau ada akte nikah tadi bahwa telah terjadi pernikahan. Kalau ada akte kelahiran berarti telah ada peristiwa melahirkan atau kelahiran seorang bayi. Kemudian ketiga sebagai kekuatan pembuktian lahir atau keluar, di mana di samping sebagai pembuktian antara mereka juga terhadap pihak ketiga, di mana pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tertulis dalam akte tersebut, kedua belah pihak memang menghadap di muka pegawai umum dan menerangkan apa yang terdapat dalam akte tersebut. Jadi juga ini telah menunjukkan suatu peristiwa, ya. Ada di situ kalau akta otentik itu pasti ada tanggal, kemudian bulan dan tahun berapa peristiwa itu terjadi. Jadi ini juga bisa untuk pembuktian pihak ketiga atau orang lain. Kemudian yang kedua, akte di bawah tangan. Pasal 1874 KUHP menyebutkan bahwa akte di bawah tangan dibuat oleh para pihak sendiri, ya, tanpa bantuan pegawai umum. Misalkan ada kwitansi, kemudian ada perjanjian utang piutang, surat perjanjian sewa menyewa, dan sebagainya. Jadi artinya dibuat hanya para pihak dua orang saja. Kalau akte di bawah tangan ini kekuatannya juga lemah apabila salah satu pihak ini mengingkari. Tapi biasanya kalau membuat surat perjanjian atau akte di bawah tangan ini ada saksi-saksinya. Tujuannya apa? Kalau misalkan salah satu pihak ini mengingkari, maka saksi-saksi inilah yang akan menjadi bukti bahwa suatu peristiwa ini pernah terjadi. Jadi kalau membuat akte di bawah tangan itu harus ada saksi-saksi, ya, agar nanti kalau salah satu pihak ini mengingkari masih ada bukti lain. Kemudian alat bukti saksi. Ya.
setiap orang pada asasnya wajib menjadi saksi, akan tetapi tidak semua orang dapat menjadi saksi. Jadi syarat saksi umurnya 15 tahun ke atas, sehat akal jiwanya atau tidak di bawah pengampuan, kemudian bukan keluarga sedarah menurut garis lurus dengan salah satu pihak yang bersengketa. Jadi orang tua atau anak, jadi garis lurus ke atas orang tua, kakek, nenek, kemudian anak, cucu itu tidak boleh menjadi saksi. Kemudian bukan suami istri salah satu pihak meskipun sudah bercerai. Jadi suami istri itu tidak boleh menjadi saksi walaupun mereka sudah bercerai. Kemudian tidak mempunyai hubungan kerja dengan salah satu pihak yang menerima upah. Misalkan Tono ini bersengketa dengan orang lain. Nah, kemudian Tono ini ada punya bos, punya atasan yang memberi upah dia. Lah kemudian dia tidak karena ada hubungan kerja ini tidak boleh menjadi saksi. Ya, kemudian kewajiban saksi ada 3. Harus memenuhi panggilan, kemudian mengangkat sumpah, kemudian memberikan keterangan yang benar. Ya, ini kewajiban saksi ya. Kalau dipanggil harus datang ke pengadilan. Kemudian sebelum memberi keterangan dia disumpah, kemudian dia harus memberikan keterangan yang benar.